Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa imamina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Mukminin dan mukminat, keluarga muslim yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para pejabat petinggi, semua alhamdulillah kita berkumpul bersama di Masjid Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini, tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah kita bersama-sama untuk belajar bersama tentang pembahasan Baiti Jannati, tentang rumahku surgaku. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi mendengarkan paparan dari ustadz kita tentang sedihnya kita mendengar bahwa perceraian yang terjadi di keluarga-keluarga di negeri ini, dan ini merapuhkan negeri. Kalau negara rumah tangganya masalah, mesti akan banyak masalah di negaranya. Dan bagaimana lahir anak-anak istimewa yang kelak akan memimpin negeri ini kalau rumah tangganya seperti itu keadaannya. Dan data yang lebih menyedihkan lagi, ternyata 70%-nya tadi Pak ya, 70%-nya ternyata berasal dari perempuan. Karena babnya adalah bab khulud, bab gugat cerai. Begitu tidak salah datanya Pak ya. Jadi 70%. Ini super menyedihkan. Makanya saya bersyukur bahwa hari ini berkumpul bahwa Bapak, Ibu-ibu luar biasa, dan penghormatan saya setinggi-tingginya dan doa setulus-tulusnya untuk penyelenggara seluruh panitia acara ini, terutama forum komunikasi Majelis Taklim Ibu-ibu Provinsi Bali, yang mudah-mudahan Allah berkahi pengajiannya, perkumpulannya beserta seluruh keluarga besarnya. Juga Majelis Taklim Perempuan untuk ikatan IPHI Provinsi Bali. Masya Allah, juga luar biasa, Masya Allah. Dan ini sebenarnya harapan baik, karena kalau para wanitanya istimewa, mestinya dia menjadi benih istimewa untuk generasi selanjutnya. Makanya kalau ibu-ibunya rajin mengaji, mesti menjadi harapan sesungguhnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan ke saya tentang rumahku surgaku, Baiti Jannati. Sebelum saya jauh bahas itu, Bapak Ibu, kata Baiti Jannati itu bahasa Arab. Saya ingin sampaikan, bahasa Arab itu kelebihannya dia satu kata itu bisa langsung memberikan makna besar. Saya contohkan kata baiti.
Bait itu artinya rumah. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa kata bait dalam bahasa Arab itu dari kata bad, yabitu, mabit. Tahu mabit? Apa arti mabit? Tahu arti mabit? Mabit. Pernah dengar kata mabit? Apa? Bermalam. Nginep malam. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa orang Arab menamai rumah mereka dengan nama bait sebagai tempat nginep malam hari? Memang rumah cuma malam doang adanya? Atau orang cuma adanya di malam hari di rumah itu? Enggak, di siang hari juga ada kok. Atau rumah itu cuma tempat tidur saja? Oh, enggak juga. Di situ ada aktivitas mulia sangat banyak. Dan perlu dipahami, kata bait ini dipakai oleh Quran untuk menunjukkan bahwa Allah ridho menggunakan istilah ini tentang rumah. Mengapa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena supaya rumah kita itu nyaman untuk ditiduri malam hari. Bapak Ibu tahu arti nyaman? Nyaman itu Pak, Bapak Ibu, ukurannya bukan cuma AC-nya gede, bukan itu. Bukan cuma luas pelataran, halaman, rumah, kamar banyak. Wah, bukan itu. Berapa banyak? Berapa banyak rumah yang sudah seperti itu tapi penghuninya nggak nyaman? Betul? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena nyaman itu di sini tempatnya, Pak. Di sini tempatnya. Nyaman itu di hati sini tempatnya. Subhanallah, kadang kadang rumah kontrakan kecil, tapi penghuninya nyaman. Mereka nyaman di rumahnya, mereka bahagia. Kalau tidak nyaman, kalau rumah itu tidak nyaman, tidak pantas disebut rumah, tidak pantas disebut bait. Karena Anda nggak nyaman kok istirahat di rumah, ya kan? Suaminya pergi, ibunya pergi, oke? Ya, sang suami pergi, istri pergi. Suami pergi nggak pengen pulang, ya kan? Begitu istri pergi, pulang juga malas, Pak. Alah, di rumah juga paling berantem. Apa artinya? Artinya bahwa rumah tidak nyaman. Itu bisa jadi, Bu. Bisa jadi terjadi. Kadang-kadang rumahnya besar, itu AC-nya satu kamar aja 2 PK sendiri, kan? Begitu bangun beku jadi es, ya. Senyaman itulah, punya pembantu 25 orang, saking besarnya rumah, ya kan? Dari ruang tamu ke dapur perlu naik sepatu roda saking jauhnya. Tapi bukan itu ukurannya. Walaupun Nabi sendiri mengatakan bahwa salah satu yang membahagiakan seseorang adalah baitun wasi', rumah yang lapang. Tapi itu bukan segala-galanya. Itu hanya salah satu cara untuk orang bahagia. Kalau antum punya rumah lapang, bersyukur. Karena itu salah satu cara untuk bahagia. Tapi bahagia, lapang hati itu di sini tempatnya. Di sini bahagia, nyaman itu. Jadi karena itu maka kata bait yang juga dipakai oleh Al-Qur'anul Karim, dan kita akan bahas ini, itu kita berawal dari kata bait yang artinya di situ kita nyaman istirahat. Di situ kita menginap dengan nyaman di malam hari, istirahat kita di malam hari. Baik. Yang kedua adalah jannati. Jannati. Tahu jannah? Ibu tahu jannah apa artinya? Surga. Surgaku. Tahu jannah artinya apa aslinya? Asli artinya apa? Kita jannati surga. Tidak salah, itu benar. Dan Quran juga menggunakan kata itu. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, jannah itu sering dipakai oleh masyarakat Arab juga untuk mengungkap kebun. Kebun, atau kebunnya hijau, kebun pohon rapat itu. Dari kata jan itu sesuatu yang tertutup saking rapatnya. Tahu jin? Tahu jin? Apa jin? Ini jin. Tertutup, dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi jannah dia kebun dan itu manusia. Coba Ibu perhatikan hari ini. Dunia hari ini mulai menyuarakan go green.
Nah, go green, balik lagi. Setelah diacak-acak itu dunia, ya kan, lahannya bolong di mana-mana, kebun-kebun yang harusnya menghasilkan ditinggal jadi tandus. Orang mulai kelabakan dari dua sisi setidaknya. Satu dari sisi paru-paru dunia, napas susah, dapat udara yang mahal. Bapak Ibu tahu, oksigen mulai dijual. Bukan rumah sakit, bukan rumah sakit. Tahu? Ini nih air nih Bu, Bapak Ibu, ini air nih. Yang seumuran di atas saya, para ayah saya di depan saya ini, pasti waktu zaman beliau dulu masih kecil, kalau ada informasi nanti air akan dijual per botol, mesti lucu Pak. Betul Ustaz? Mesti lucu dan aneh. Air dijual. Kenapa Pak? Wah, air melimpah, tetangga gratis. Bahkan di beberapa budaya daerah itu luar biasa, dan itu dulu peradaban Islam. Kalau dulu peradaban Islam namanya asbilah. Asbilah. Air itu nggak dijual Pak, tapi disediakan di semua jalan-jalan besar. Itu ada gedung-gedung namanya asbilah. Orang mau ambil air sebanyak apapun untuk mandi, untuk minum, semua gratis. Semua gratis. Ya, makanya di beberapa daerah di kita ada budaya dulu meletakkan gentong di depan rumahnya, begitu ya. Gentong depan rumahnya, apa tujuannya? Untuk siapapun yang melewat mengambil air. Tiba-tiba kemudian sekarang air dijual segini-segini. Ini anehnya sama dengan sekarang saya bicara, ini udara yang kita hirup nih sebentar lagi dijual Pak. Serius ini. Dan ini sudah ada di beberapa negara. Anda beli, Anda masuk ke mall, segini-segini Pak. Segini-segini. Kenapa? Saking udara sudah keruh, udara sudah polusi, sudah tidak sehat, orang mulai tidak nyaman, maka dia ke mall, dia beli udara. Beli oksigen segini, disedoti. Betulan ini. Sedoti. Lihat. Lama-lama kita mulai tidak normal. Ini masuk pegangannya sedot. Itu lihat. Kenapa? Karena fitrah manusia itu dari jannah. Dari jannah. Ya kan? Loh, kita ini Bapak Ibu, Bapak Ibu kita itu kan di surga. Gitu kan? Nabiullah Adam alaihissalam dari istrinya Hawa di surga. Kemudian turun ke bumi. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya kesini cuma main sebentar untuk segera pulang ke surga. Jangan nyasar. Karena begitu nyasar masuk neraka. Paham? Jangan nyasar. Karena aslinya dari surga. Karena aslinya dari surga, sekarang sementara ada di dunia ini, ditunggu segera untuk pulang ke surga. Makanya surga itu harus dibawa ke dunia ini. Ya, Bapak Ibu tahu kalau surga neraka itu ada DP-nya. Tahu nggak Pak? Kalau orang nyicil kendaraan ada DP, nyicil rumah ada DP, uang muka. Sama Pak, surga neraka ada DP-nya. Lihat hadis Nabi berikut ini. Hadis Nabi SAW berikut ini. Kita tahu kalau di padang pasir itu udara sangat panas, terik. Sangat terik, panas sekali. Alhamdulillah kita di sini diberikan Allah ya sedang-sedang semuanya ya. Makanya kalau tidak disyukuri rugi. Kita ini orang yang durhaka kalau tidak syukur dengan semua nikmat yang Allah berikan indah ini. Terik luar biasa. Bisa di atas 50 derajat Celcius. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saking panasnya, dan kita sekarang sholat enak Pak. Ada ubin, marmer, kan kalau sujud ini dingin, gitu ya. Dingin. Sudah gitu tambah kipas angin, tambah AC pula. Nah, tambah luar biasa nikmatnya. Kayak gitu indahnya, sholat tuh nggak khusyuk juga. Oke. Rasul SAW dengan para sahabat, Anda tahu dulu masjidnya terbuat dari apa lantainya? Lantai masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari hasba. Hasba itu kerikil kecil-kecil lah. Yang diambil dari Wadi Aqiq, dari lembah Aqiq. Kalau kita ke Madinah, itu ada lembah namanya lembah Aqiq. Di situ diambilnya dulu kerikil-kerikil kecil untuk masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang gak antum? Ya kan? Gak ada atap begini, gak ada. Masjid kotak dipager, pakai tembok, oke. Kemudian tengahnya bolong kayak stadion bolong. Hanya tempat sholat yang ditaruh di atasnya pelepah korma.
dengan daunnya untuk jadi atap. Dah itu saja. Bapak Ibu kebayang kalau lagi musim panas di atas 50 derajat terus sujud, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya di sini? Makanya Rasul bersabda, lihat sabda Nabi, ini DP neraka, dengarkan ini. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, kata Nabi, abridu bis salah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi, dinginkan sholat kalian. Apa maksudnya? Ini dalam pembahasan fikih ada sunnah, hukumnya sunnah gak wajib. Ada sunnah untuk mengakhirkan sedikit sholat zuhur, yaitu puncak panas. Sholat zuhur diakhirkan sedikit. Makanya sampai sekarang di Timur Tengah itu diikuti sunnah ini. Jadi kalau pas lagi terik matahari di musim panas itu, masjid-masjid di Timur Tengah itu tidak persis azan pas waktu masuk zuhur masuk. Dia agak digeser sedikit menjalankan sunnah Nabi ini. Karena Nabi mengatakan dinginkan sholat kalian. Panas banget Pak. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena panas terik seperti ini adalah asapnya jahannam. Tadi saya bilang apa? Ada DP-nya. Neraka bisa dirasakan ini. Panas terik itu asap jahannam kata Nabi SAW. Begitu juga surga. Begitu juga surga. Bukankah kita tadi saya katakan jannah artinya kebun. Siapa yang nggak suka di kebun? Siapa yang nggak suka di kebun? Kita jauh-jauh pengen ke puncak, ke gunung hanya untuk menikmati udara sejuk di antara pepohonan. Kita senang sekali kalau kita punya kebun buah, masya Allah. Kita senang sekali di kebun kita sudah kebun buah, hijau, indah, ada air mengalir, air jernih, ada yang bisa dinikmati, ada gemericik suara yang indah, luar biasa. Itu nggak cukup dengan itu kita bangun rumah di situ villa, nah sekalian ya kan? Sudah. Bukankah itu gambaran surga yang Allah gambarkan di Al-Quran? Itulah. Maka itu Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Baiti jannati. Saya baru membahas tentang kata bahwa bait artinya rumahku dan jannati artinya surgaku. Dan mestinya karena kita ini aslinya Bapak Ibu kita dari surga sana. Jadi turun ke bumi sebentar ini, mestinya kita bawa surga itu ke sini, termasuk di rumah kita. Setelah itu nanti kita harusnya kembali ke tempat kita pergi semula. Karena kita berasal dari surga Allah SWT. Sekali lagi mohon tidak nyasar. Ya, jangan sampai nyasar. Nyasar nggak enak, karena kalau nyasar ke hutan masih bisa balik. Nyasar ke neraka nggak bisa balik lagi. Ya mohon tidak nyasar. Tapi dimuliakan Allah SWT. Tinggal nanti kita akan bertanya bagaimana ceritanya, bagaimana rumah menjadi baiti jannati dan seterusnya. Saya ingin memulai dari ayat yang ini luar biasa, ilustrasi yang mahal Allah bandingkan. Sebelum saya sampaikan ayatnya, begini Bapak Ibu. Bukankah manusia ini sebenarnya akrab dengan binatang? Betul ya? Kita hidup kita ini hidup di hari-hari kita dengan binatang. Dengan berbagai macam binatang, kucing, ayam, semut, ya. Bahkan binatang bahaya pun kita kunjungi, Pak. Kalau ke kebun binatang bahaya pun kita kunjungi gitu. Akrab dengan binatang. Dan karenanya bahkan teknologi hari ini banyak yang belajar dari binatang. Antum lihat kendaraan motor yang banyak itu. Antum lihat perhatikan lampu belakangnya. Itu banyak yang meniru dari binatang. Lihat ya. Mata binatang, bentuknya. Sampai teknologi kita hari ini. Bentuknya segala macam. Memang pesawat terbang niru siapa? Pesawat terbang niru siapa? Niru burung. Asli awalnya ketika pertama kali orang yang berani terbang dari ketinggian, dari menara dengan ketinggian lebih dari 80 meter itu, ya, Ibnu Firnas, Abbas bin Firnas, seorang ilmuwan besar Islam dari negeri Andalus. Jauh sebelum Wright bersaudara terbang. Dia terbang meluncur, Pak. Itu yang pertama dipelajari sesungguhnya adalah burung. Kok burung bisa terbang ya? Kenapa saya nggak boleh terbang juga? Terbang Pak. Dia kaji, dianalisa sayapnya kanan kiri, terus dianalisa badan bentuk ininya.
Karena itu manusia ternyata diminta oleh Allah juga belajar dari binatang. Ya. Tetapi manusia tidak boleh seperti binatang. Karena yang seperti binatang tersesat. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Orang-orang itu seperti binatang lebih sesat lagi, itu tidak boleh. Saya mau bandingkan bagaimana Al-Qur'anul Karim mengungkap tema rumah, tapi kita disuruh belajar dari dua binatang. Dan ini keadaannya bertolak belakang 180 derajat. Untuk pelajaran buat rumah kita. Ya? Ini mau kita sampaikan karena pelajarannya mahal. Karena ternyata kita secara langsung atau tidak langsung kita ternyata hari ini pun belajar dari binatang. Dan kita mengambil manfaat dari binatang karena semua yang Allah ciptakan untuk manusia yang halal ini. Baik, apa dua binatang itu dalam Al-Qur'anul Karim? Dan dua-duanya Allah berfirman tentang rumahnya. Dan itu sangat manfaat buat rumah kita. Rumah manusia. Ya. Tadi bahkan dibacakan oleh ananda kita Al-Quran dengan suara indahnya tentang bahkan rumah kita pun ada yang terbuat dari kulit binatang. Ya, baik di saat kita ada di tempat atau kita sedang safar, ini kayak tenda-tenda dulu dari kulit binatang. Apa dua binatang itu? Dan menjadi pelajaran buat kita. Yang pertama, dan mohon maaf sebelumnya. Dan dua binatang ini dua-duanya dijadikan nama surat. Lihat kan? Dua binatang Allah bandingkan, salah satu pembandingannya tentang rumah dan pembahasannya jauh berbeda, 180 derajat bertolak belakang. Yang ini rumah yang istimewa, yang ini rumah yang payah sekali. Dan dua binatang ini dijadikan Allah sebagai nama surat dua-duanya. Surat apakah itu? Yang bisa jawab panitia ngasih hadiah. Ini kan Bapak Ibu nih. Ini kan ikatan persaudaraan haji. Baik, nanti kita tanya kepada para pengurus, para ustadz-ustadz kita, ya kan? Bisa nggak yang bisa jawab dapat hadiahnya haji, kan? Gimana Ustadz? Kan enak saya nawarkan saja, ya kan? Ya minimal haji bila mampu lah, ya kan? Dapat hadiahnya haji bila mampu, ya kan? Ya, atau paling tidak didoakan oleh para ustadz kita yang belum haji, mudah-mudahan segera diberangkatkan Allah ke tanah suci untuk haji. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa dua binatang itu? Yang satu apa? An-Nahl. Apa An-Nahl artinya? Lebah. Yang kedua apa? Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut artinya? Laba-laba. An-Nahl surat yang keberapa? 16. Serius? Surat keberapa? 16. Al-Ankabut surat yang keberapa? Al-Ankabut surat yang keberapa? Ayo. Nggak hafal, cari sendiri. Al-Ankabutnya apa? Surat ke-29. Baik, tepat sekali Bapak Ibu. An-Nahl dan Al-Ankabut, lebah dan laba-laba. Lihat ungkapan ayat. Ini luar biasa buat kita. Dan nanti silahkan Bapak Ibu dalami lebih dalam lagi bagaimana tema ini. Karena Allah menyebut bait. Bait. Ternyata ada bait. Baiti jannati. Rumah kita pun namanya bait. Allah menyebut rumah laba-laba juga bait. Allah menyebut rumahnya lebah juga bait. Baik, yuk kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala meminta kita supaya kita belajar pertama dari rumah lebah. Lebah. Rumah yang menghasilkan kebaikan bukan? Apa yang dihasilkan? Masya Allah. Madu manis atau pahit? Manis, ada yang pahit juga. Ibu-ibu mau? Mau Bu? Mau di madu? Loh, saya ulang pertanyaannya. Madu manis apa enak apa enggak? Ibu mau madu?
Loh, bingung jawabnya Ustaz. Gimana ini? Jawabnya. Ya. Ya sudahlah, jawab sendiri Bu ya. Ya. Ditawari madu nggak mau. Masa mau saya tawari racun? Nggak boleh kan? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Allah berfirman tentang lebah. Luar biasa ayatnya. Lihat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Auha dari kata wahyu. Memberikan wahyu kepada lebah agar dia membuat rumah di gunung-gunung. Ya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi yang dibuat oleh lebah, rumah itu, sarang tawon itu nggak sembarang. Anda tahu? Nggak sembarang. Mengapa tidak sembarang? Itu langsung Allah yang memberi wahyunya. Jadi kalau bangun rumah ada arsitek, ada pengawasnya, itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada lebah. Lebah diberi oleh Allah wahyu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu untuk bisa membangun rumahnya. Itu lebah. Dan subhanallah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Hari ini penelitian tentang lebah, rumahnya, apa yang dihasilkannya, kehidupan sosialnya di dalam sarang itu luar biasa istimewa. Saya kasih contoh nih, nanti sisanya Bapak Ibu cari sendiri. Rumah lebah bentuknya apa? Heksagonal. Betul Pak? Rumah lebah berapa sisi? 8 sisi. Dan itu presisinya paling top. Saya sudah sering ngobrol dengan di sini, mungkin juga saya kira banyak para ahli bangunan, mungkin para arsitek, para ahli sipil segala macam. Saya sering ngobrol sama teman-teman hal seperti ini. Saya sampaikan bagaimana dengan rumah lebah. Rumah lebah itu, dan itu sudah diuji Pak. Bahkan saya pernah melihat seorang dokter menguji tentang ketahanan rumah dengan bentuk presisinya seperti bentuk 8 heksagonal itu. Kalau rumah kita enggak, rumah kita ya begini nih, kotak begini, ya kan? Dan ternyata lihat kelebihannya Pak, ada mesin untuk mengeluarkan madu dari rumah lebah. Ditaruh rumah lebah di situ, diputar dengan putaran sangat cepat. Putar sangat cepat, dia berputar. Madunya keluar dan tidak ada satupun yang robek dari rumahnya. Lihat guncangannya. Rumah kita mudah-mudahan tidak terjadi. Begitu digoyang, guru gitu. Ya subhanallah. Kurang hebat bagaimana Jepang, Pak. Betul ya? Kurang hebat bagaimana Jepang. Jepang pernah mengalami kasus yang menyedihkan waktu masa Kobe dulu. Iya, luar biasa. Gempa-gempa besar di banyak tempat dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Allahumma adfa'annal waba waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, lindungi kami dari semua musibah itu. Dari berbagai macam wabah, gempa dan segala macam fitnah yang lainnya. Nah, ketika sebegitu hebatnya, ternyata lebah memberikan kepada kita pelajaran. Kenapa pelajaran? Karena lebah itu membuat rumahnya saja langsung yang supervisinya langsung Allah. Kalau kita buat rumah kan supervisinya langsung Pak arsitek, Pak teknik sipil. Insyaallah. Itu baru bentuknya. Baru bentuknya. Atau lihat pelajaran mahal. Apa yang dihasilkan oleh rumah? Madu. Madu. Dan subhanallah, Al-Quran ketika bicara syifa, apa arti syifa?
syifa, kesembuhan. Ketika Quran bicara tentang kesembuhan dari penyakit, syifa, kata syifa dalam Quran ada 4 kali terulang. Kata syifa saja 4 kali terulang. Anda tahu dari 4 kali yang terulang ini? Dari 4 ini, yang 3 syifa itu adalah Al-Quran itu sendiri. Quran itu adalah syifa. Adapun yang satu, yang syifa, yang satu adalah apa yang keluar dari perut lebah. Bukankah obat banyak? Secara spesial Allah menyebut apa yang keluar dari perut lebah. Makanya rumah tangga muslim mestinya selalu ada madu. Mesti selalu ada madu. Kok bapak senyum-senyum? Serius ini saya, Pak. Senyumnya mencurigakan, Ibu. Kan? Karena itu subhanallah, karena spesial. Dia spesial, disebut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan spesial. Istimewa sekali disebut. Disebut sangat istimewa tentang madu. Dan ini yang dihasilkan oleh keluarga lebah. Madu dari mana berasal? Madu dari mana berasal? Kan lebah terbang. Dia hinggap di bunga. Di antaranya di bunga-bunga. Karena hinggapnya di tempat yang baik, maka yang dikeluarkannya juga baik. Begitu. Harusnya keluarga kita juga gitu. Anda harus perhatikan kemana hinggapnya anak kita. Kemana hinggapnya sang suami. Kemana hinggapnya sang istri. Karena kalau hinggapnya di tempat yang tidak baik, nanti pulang ke rumah, yang dihasilkan pasti jelek. Tapi kalau hinggap di tempat yang baik, begitu keluar, bahkan manfaat bukan hanya untuk mereka, manfaat untuk siapapun. Kan madu manfaat buat kita, yang mengeluarkan rebah, tapi yang memanfaatkan kita. Makanya kenapa semboyannya Nabi SAW untuk kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling besar manfaatnya buat manusia. Ya kan? Karena harus jelas apa manfaatnya. Ya. Karenanya tidak pernah ada ruang orang beriman itu jadi sampah masyarakat. Itu bahasa kita ya, sampah masyarakat. Itu menyusahkan, jadi beban, malah membahayakan. Kalau ada dia orang malah was-was, semua tetangganya. Ya. Tidak boleh terjadi. Karena ternyata di dalam Islam, Anda hinggap di mana, sesuai dengan Anda hinggap di mana, maka itu yang akan Anda keluarkan. Begitu. Dan para ulama kita itu ternyata punya ungkapan lah tentang pergaulan kita ini. Kita sebagai ayah ibu, kita sebagai anak, bergaulnya sama siapa, itu para ulama punya ungkapan. Sebelum para ulama, Nabi punya sabda. Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dengan siapa dia akrab. Maka perhatikan seseorang dengan siapa dia akrab. Jadi Bapak Ibu kalau nggak kenal anak kan suka-suka ada banyak Bapak Ibu yang tidak kenal anaknya. Umpamanya alasannya anak saya pendiam sekali Pak, tidak pernah mau cerita Pak. Oke. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini sabda Nabi. Nabi mengatakan lihat dengan siapa dia akrab. Anda akan tahu pasti anak Anda semisal dengan dia. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu pasti berada di atas agama teman akrabnya. Gitu. Maka dari itu para ulama mengeluarkan kalimat ilustratif, kalimat yang ilustrasi sifatnya. Kata para ulama tentang pergaulan ini, at-tuyuru ala amsaliha taqal. Burung itu
akan hinggap dengan yang sejenis. Gitu. Makanya ada kisah. Ada kisah. Ada seorang ahli ilmu, seorang ulama, dia merasa heran karena ada pemandangan yang tidak lazim. Kok ini ada burung dara akrab sama burung elang? Ya, mestinya burung akan hinggap dengan yang sejenis, gitu. Ternyata ada burung dara akrab dengan burung elang. Diamati, ini ada yang tidak lazim. Anda tahu, begitu diamati ternyata hasilnya burung dara dan burung elang ini punya cacat yang sama. Begitu mereka jalan ternyata sama-sama pincang, Pak. Burung daranya pincang, burung elangnya pincang. Memang burungnya beda, tapi nasibnya sama. Bukankah banyak komunitas pertemanan yang faktornya gara-gara sama? Beda-beda, tapi orangnya sih macam-macam beda-beda. Tapi gara-gara umpamanya sama-sama makan bakso, senengnya gitu kan? Forum komunitas penggemar bakso seprovinsi Bali. Makanya kan? Bapak Ibu tahu ada komunitas colokan listrik? Tahu colokan listrik ya? Itu colokan listrik apa tuh namanya? Apa namanya itu? Apa namanya, Pak? Iya, colokan listrik itu yang stop kontak ya. Apa namanya bahasa kita? Gitu ya. Tahu antum ya? Antum tahu enggak? Ada komunitasnya. Ada komunitasnya, Pak. Ada komunitasnya. Saya diceritain oleh teman di sebuah kota, dia bilang, "Ada Ustaz komunitasnya." Saya bilang, "Itu kalau lagi ngumpul yang diomongin apa? Masa colokan aja deh." Betulan. Oh enggak Ustaz, ini ada manfaatnya. Oh iyalah, masa komunitas enggak ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya memberikan edukasi tentang listrik, tentang colokan listrik. Kalau orang apa tuh namanya ngecas listrik, ngecas handphone gitu Bang, umpamanya ya kan, lagi ngecharge gitu, suka-suka kita cabut handphonenya, tapi nggak dicabut apa namanya chargernya segala macam. Ya bisa, oke ya. Baik, jadi artinya itu at-tuyuru ala amsaliha taqor, burung akan hinggap dengan yang sejenis. Makanya lihat di mana kita hinggap, maka kita akan mengeluarkan sebagaimana di mana kita hinggap. Ya, dan itu diajarkan oleh lebah. Yang penting dirahmati Allah, itu lebah itu masya Allah, mereka bekerja dengan kerjasama yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, di rumah lebah itu ada pembagian tugas yang sangat jelas. Job desk di rumah. Di rumah ada suami, ada istri, itu kalau ada pembantu, ada sopir, maunya ada sopir, ya, atau apalagi ada anak, mungkin ada orang tua kita di situ, mungkin ada cucu, baik, mungkin ada saudara. Rumah lebah itu ciri khasnya punya pembagian yang sangat jelas, karena ada lebah betina. Nah, ada lebah jantan punya tugas yang berbeda. Betul? Apa beda tugas lebah betina dan lebah jantan? Kenapa, Bu? Lebah betina tempatnya di mana? Lebah betina, apalagi ratu lebah, di mana tempatnya? Di rumah apa keluyuran di mall? Di rumah. Antum lihat. Diajari kita sama lebah. Di mana tempat wanita? Lebah ngajari. Ya kan? Kalau masalah dalil Allah berfirman, ini masalah pembagian tugas. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini firman Allah untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku manfaat buat muslimah. Menetaplah kalian para wanita di rumah-rumah kalian dan jangan berpenampilan jahiliyah. Ya, panduan Quran. Bukan perempuan tidak boleh beraktivitas di luar rumah,
Bukan perempuan tidak boleh berkarya, boleh, tapi ada aturan. Ini salah satu aturannya. Ada aturan. Cuma pertanyaannya, apakah para muslimah sudah pernah belajar tentang apa aturan dalam Islam untuk beraktivitas di luar rumahnya? Itu PR. Lebah mengajari kita tentang bagi tugas. Bagi tugas yang jelas. Karena kalau tidak bagi tugas bahaya, Pak. Bapaknya pagi-pagi pergi, ibunya juga pergi. Anak sama siapa? Anak dititipin di sekolah. Cari sekolah Islam paling top di Bali, ya kan, dititipin di situ. Kemudian bapak ibunya setelah itu berharap pulang-pulang anaknya soleh. Enak sekali, ya kan? Enak sekali tuh begitu ya, di Bali itu. Subhanallah. Pendidikan ini gagalnya karena orang tua tidak terlibat di pendidikan anak-anak. Cuma diserahkan ke sekolah. Hari Sabtu, hari Minggu, bapaknya juga sibuk, ibunya juga sibuk juga. Anak-anak sama siapa? Karena itu harus bagi tugas. Ada pembagian tugas yang jelas. Dalam Islam ada pembagian tugas yang jelas. Kenapa? Supaya hasilnya baik. Terima hasil yang baik. Karenanya Allah bagi tugas. Lihat bagi tugas dalam surah An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu adalah pemimpinnya para kaum wanita. Karena laki-laki diberikan Allah kelebihan di atas wanita, dan karena laki-laki menafkahkan sebagian hartanya. Itu tugas laki-laki. Terus bagaimana dengan perempuan, ya Allah? Yang perempuan, adapun wanita yang soleha. Lihat bagi tugas. Adapun wanita yang soleha adalah wanita yang tunduk atau taat, dan wanita yang menjaga dirinya saat suami tidak sedang di rumah. Lihat, jelas bagi tugasnya. Suami pergi mungkin mencari nafkah, mungkin pergi dalam tugas. Perempuannya jaga diri di rumah baik-baik. Betul kan? Nanti buka lagi surat An-Nisa 34. Karena tanpa bagi tugas berantakan, Pak. Ini kita alhamdulillah berada di komplek tentara. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya, nggak mungkin satu komplek tentara isi jenderal semua, itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Di satu komplek jenderal semua, nggak mungkin. Juga tidak mungkin satu komplek isi kopral semua, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Kenapa? Harus bagi tugas yang jelas. Mana ada perusahaan dari depan sampai atas isinya satpam semua? Perusahaan satpam saja, Pak, ya kan? Itu ada tugasnya. Bagi tugasnya aja. Mana ada satu perusahaan isi direktur semua dari pintu depan sampai belakang? Gak ada. Jadi tidak bisa kalimat gak apa-apa Pak, kita bareng-bareng aja. Gak bisa, Pak, bareng-bareng itu. Bersama-sama itu di kesempatan tertentu, iya. Tapi setelah itu ada bagi tugas. Bagi tugasnya seperti apa? Nah, silakan belajar dalam Islam. Ya. Dan seterusnya, silahkan dipelajari. Masih sangat banyak ilmu yang baik yang bisa Anda ambil dari lebah. Nanti sesuaikan dengan syariat Islam yang diturunkan untuk jin dan manusia. Sekarang kita pindah ke rumah yang kedua, yaitu rumah laba-laba. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, surat laba-laba. Allah berfirman, kata Allah, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling ringkih, rumah paling lemah adalah rumah laba-laba. Semua kita pasti tahu rumah laba-laba, Pak. Betul kan? Buat apa lemah? Itu anak kecil giniin aja udah selesai, betul? Padahal Anda tahu, lihat, sudah diteliti, Pak, sudah diteliti oleh ahli ilmu. Itu benang yang dikeluarkan oleh laba-laba, benang yang tipis itu ternyata adalah salah satu yang
paling kuat di muka bumi. Kekuatan itunya, benangnya itu. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian antum lihat rumah laba-laba, bentuk buat rumahnya juga nggak sembarang, Pak. Buat lingkaran, terus dibuat jaring, lingkaran lagi, gitu kan? Gitu kan? Sebenarnya ada desainnya ada. Cuma Allah sampaikan ini rumah paling lemah. Oh, mengherankan. Bahannya terkuat, tadi benangnya terkuat, desainnya, arsitekturnya ada. Kenapa Allah sebut rumah paling lemah? Ada yang tahu? Begini. Karena rumah disebut rumah, tadi saya katakan, rumah itu disebut rumah harus terpenuhi banyak syarat, baru disebut bait. Di antaranya kenyamanan. Tapi rumahnya laba-laba tidak layak disebut rumah. Apa antum pernah lihat? Laba-laba rumahnya ada gentengnya. Dia buat di mana saja, di luar dibuat, situ di mana aja dibuat, di sini dibuat. Ya. Nah kalau hujan, kalau panas, lebih dari itu. Ini juga penelitian para ahli ilmu hari ini. Rumah laba-laba, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu ternyata bukan rumah yang nyaman, tapi rumah saling bunuh dan saling jebak. Kok bisa ya? Nanti silakan dibaca penelitiannya. Laba-laba itu telurnya di dalamnya itu ada beberapa anak laba-laba. Halo? Nanti begitu keluar dia akan besar, ya. Tapi lihat nih, rumah laba-laba itu yang isinya beberapa anak laba-laba, sebelum mereka keluar mereka saling bunuh, Pak. Ini penelitian para ahli ilmu. Mereka saling bunuh. Siapa yang kuat dia yang selamat hidup. Masa rumah isinya begitu, Pak? Saling bunuh, saling hajar, saling tengkar, berantem, bertikai, saling iri, saling hasad, saling dengki. Itu rumah laba-laba namanya. Paham ya? Nah, ada yang lebih buruk lagi, Pak. Ini sudah saling bunuh antar anak, buruk banget. Bahaya loh. Antar anak tuh bahaya, Pak. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau pernah diminta suatu hari oleh seorang bapak, ya Rasulullah, mohon Anda jadi saksi untuk pemberian saya kepada salah satu anak saya. Jadi ini bapak yang baik mau ngasih kepada salah satu anaknya sebuah hibah. Jawaban Nabi begini, apa kamu berikan hibah yang sama pada anak-anakmu yang lain? Bapak itu menjawab, tidak ya Rasulullah, cuma dia yang saya kasih, yang lain anak saya enggak. Lihat apa jawaban Nabi. Nabi mengatakan, apakah kamu mau saya bersaksi atas dosa? Mengerti? Apa kamu mau saya bersaksi terhadap dosa? Apa maksudnya? Itu jawaban Nabi. Nabi nolak, nggak mau jadi saksi. Kenapa? Karena yang kamu lakukan ini bukan kebaikan tapi dosa. Loh, kok dosa? Oh, dia ngasih ke anaknya itu baik. Ya, di mana dosanya? Persis, dia hanya memberi satu anak dan tidak memberi yang lain. Tidak adil. Paham? Jadi bahaya. Antar anak harus diperlakukan yang sama. Itu pemberian, Pak. Ada yang lebih lagi. Lihat lebih lagi. Rasul suatu hari sedang bersama seorang sahabat. Kemudian anaknya sahabat itu laki-laki datang, Pak, masih kecil, lari, lari bapaknya. Oleh bapaknya disambut, dicium, diletakkan di pangkuannya. Baik.
Tidak lama datang anak perempuannya orang itu juga. Datang lagi lari. Gini lari. Disambut oleh bapaknya, didudukkan di tanah di bawah di hadapan dia. Nabi berkata, perlakukan anakmu laki perempuan yang sama. Kau sambut anak laki, sambut anak perempuan. Cium anak laki, cium anak perempuan. Kau letakkan anak lakimu di pangkuanmu, letakkan anak perempuanmu di pangkuanmu. Sampai segitunya. Kenapa? Iri antar anak, dengki antar anak, hasad antar anak sudah kejadian buruk seperti yang dicontohkan dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Masih ingat? Apa itu? Iya. Rapat hari itu, saudara-saudara Nabi Yusuf rapat. Mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Mereka rapat dengan mengatakan Yusuf sama saudaranya, yang disebut namanya Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita. Padahal kita kan saudara. Ayah kita benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, coba Pak, anak ngomong begitu ke bapaknya, apa yang terjadi? Mereka punya ide. Lihat idenya, lihat bahayanya kalau terjadi ketidakadilan antar anak, kemudian saling hasad antara mereka. Lihat yang terjadi. Uqtulu Yusuf. Udah, bunuh aja Yusuf. Subhanallah. Yusuf saudaranya, Pak. Awitrahuhu fi ghayabatil jub. Atau buang aja ke sumur. Saudaranya loh ini. Lihat. Jadi hati-hati memperlakukan anak yang sama. Ya. Karena tadi saling bunuh antar anak kayak anak-anak lebah, bahaya. Nanti bukan baiti jannati, bukan rumahku surgaku, kayak antar saling bunuh kan bapak ibunya pusing. Ya, bukan baiti jannati. Baik. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ini ada yang lebih serem lagi. Serem lagi nih. Penelitian tentang laba-laba. Betinanya laba-laba setelah dibuahi oleh jantannya, maka sang betina akan berusaha membunuh jantannya. Karenanya jantannya akan segera pergi dari rumahnya. Paham? Ya. Karena jantannya nggak betah di rumah, Pak. Iyalah, habis buai mau dibunuh, mana Pak? Ini penelitian ilmiah juga tentang masalah laba-laba. Jadi antar anak pertikaian, suami istri pertikaian. Mau jadi apa rumah ini? Bukan baiti jannati. Ya, jadi Allah kasih kita pelajaran mahal tentang dua rumah binatang ini. Kita disuruh belajar. Nah, saya sudah bukakan pintunya. Nanti Bapak Ibu lanjutkan belajar sendirian. Silakan dicari lagi penelitian tentang lebah dan silakan ditadaburi. Kemudian silakan ambil pelajaran dari rumah laba-laba, cari penelitiannya, kemudian ditadaburi. Ini saya kasih kunci-kuncinya supaya lebih gampang belajarnya. Ya, karena kita ngaji begini kan paling cuma berapa menit. Maka dari itu kita kasih kunci-kunci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku surgaku ini kita diminta untuk menjadikan rumah ini sebagai surga. Bapak Ibu tahu surga kan? Di Quran sangat banyak Allah berfirman tentang surganya. Lihat surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar umpamanya Allah berfirman tentang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ya. Salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum tibtum. Lihat kalimat ini. Jadi orang-orang bertakwa pada Rabbnya itu Allah giring berkelompok-kelompok, Allah giring menuju surga. Orang bertakwa. Surga itu kayak apa? Hatta idza ja'uha. Ketika rombongan masuk surga itu sudah sampai di depan pintu. Wa futihat abwabuha. Dan dibukakan pintunya surga. Wa qala lahum khazanatuha. Ada penjaganya ternyata surga. Surganya penjaga surga berkata apa? Salamun alaikum. Lihat, masuk surga disuruh diucapkan salam. Keselamatan buat kalian. Alhamdulillah kalian selamat sampai surga. Berapa banyak yang terjatuh di neraka tadi? Salamun alaikum tibtum. Keselamatan buat kalian. Ini satu hal yang menyenangkan. Ini kebahagiaan. Tibtum. Yang bersenang kalian. Tolong yang senang. Ya. Subhanallah. Itu surga itu tidak mungkin ada lahu. Tidak mungkin ada ucapan sia-sia. Ucapan dosa. Di surga enggak ada. Kalau baiti jannati, rumahku surgaku, maka mohon dijaga lisannya. Lisan itu jadi sumber masalah. Ya kan? Nabi pernah mengingatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian laknat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Apa laknat maksudnya? Laknat itu didoakan jauh dari rahmat Allah. Jadi jangan mendoakan keburukan untuk diri sendiri, jangan mendoakan keburukan untuk keluarga, jangan mendoakan keburukan untuk harta. Saya kasih contoh Pak, ini suka agak jelas contohnya begini. Kadang-kadang Pak, orang lagi naik motor, motornya sendiri, motornya tiba-tiba mogok. Padahal dia sedang buru-buru ada acara, penting banget lagi. Dia kotak-katik ke motor, gak nyala-nyala, ditendang ke motor. Ngomong kalimat, memang motor sial, motor bawa sial. Lihat Pak, Anda mendoakan keburukan buat harta. Karena Nabi dilarang. Dilarang. Begitu juga mengatakan keburukan bagi jiwa, buat diri kita sendiri. Gitu Pak. Makanya mohon Bapak Ibu, bedakan antara mendoakan keburukan untuk diri sendiri dengan tawadhu. Ngerti tawadhu? Merendahkan hati itu, merendahkan hati kita. Tawadhu beda dengan mendoakan keburukan. Kalau begini bunyinya, saya orangnya bodoh Pak. Anda bodoh? Anda bodoh? Iya Pak, saya bodoh banget saya. Subhanallah. Anda doakan keburukan buat diri sendiri. Tadinya niatnya kan mau merendahkan hati Pak depan orang. Ya. Tapi salah ucap. Begitu juga pada keluarga. Kata Nabi, jangan doakan laknat, jangan melaknat keluarga kalian. Ini yang harus dihati-hati, terutama kalau lagi marah. Kalau lagi marah, orang kalau lagi marah tolong jaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau ada seorang di antara kalian marah, maka diam. Jadi kalau marah apa? Diam, bukan ngomel. Ngerti Bu? Kalau marah, diam. Ini Nabi yang mengatakan. Kenapa? Yang dikhawatirkan orang lagi marah, lagi meledak,
itu yang keluar kalimat jelek nanti, doa yang buruk. Umpamanya yang lagi bikin jengkel anaknya, ya, kemudian saking marah kebiasaan ngomel dia. Kamu anak susah, anak sengsara. Oh, sengsara beneran tuh anak nanti. Oh iya, gitu ya. Makanya kalau mau ngomel, tolong ngomelnya diatur. Bisa ngomel diatur? Gak bisa. Kalau nggak bisa nggak usah ngomel kalau gitu. Bapak ibunya lagi marah kemudian, kamu ya, ibu doain jadi imam Masjidil Haram. Gitu. Bisa gitu? Bisa ya. Karena bahaya. Apa kalimat Nabi? Yang dikhawatirkan adalah doa yang buruk itu bertepatan dengan sa'atul ijabah, dengan waktu dikabulkannya doa. Ucapan ini jadi doa. Bahaya. Ya. Jadi mohon dijaga. Karena ya tadi di surga tidak ada ucapan sia-sia, tidak ada ucapan yang kotor, tidak ada ucapan yang jelek. Kalau rumah kita adalah surga kita, isinya juga harus begitu. Manusiawi kalau lagi marah, tolong diam sampai semuanya redam baru bicara. Kalau redamnya perlu sehari nggak apa-apa, sehari diam aja Pak. Iya. Antum pernah tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Rasul pernah mendiamkan istrinya sebulan lamanya. Pernah tahu? Itu lebih baik daripada harus keluar lisan yang tidak baik. Tentu Nabi tidak mungkin keluar lisan yang tidak baik, tapi Nabi ingin memberikan contoh. Ya, keluarga Nabi keluarga manusia biasa, cuma keluarga yang paling mulia. Kenapa keluarga manusia biasa? Supaya bisa ditiru. Karena kalau Nabi keluarganya nggak pernah punya masalah, kita nggak bisa niru, Pak. Wah, Nabi keluarga sempurna. Ternyata Nabi itu keluarga tetap punya masalah, ya. Tetap berantemnya juga ada, ya, marah-marahan juga ada. Sampai sebulan pernah. Tapi jangan dicobain ya Pak. Ntar sampai rumah dicobain. Kata Ustaz Budi kemarin bilang kita marah-marahan yuk sebulan yuk. Jangan Pak. Ya. Saya cuma ingin sampaikan bahwa ini terjadi. Baik ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ucapan malaikat sambutannya aja gitu, salamun, keselamatan buat kalian. Kan kita masuk rumah aja suruh ucap salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Tadi yang dibacakan oleh ananda kita ayatnya luar biasa. Saya nggak tahu kenapa dipilih ayat itu. Karena tadi ada ayat yang berbeda-beda. Salah satunya ayat dalam surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah selain rumah kalian kecuali kalian sudah minta izin dan mengucap salam kepada penghuninya. Nah, begitu adabnya. Rumah orang lain, rumah kita sendiri, ucap salam. Lisan-lisan yang baik. Baik. Mari kita lihat ayat yang lain tentang surga. Jadi pelajaran buat kita agar rumah kita menjadi rumah surgawi. Para penghuni surga itu, waktu nanti sudah masuk surga, kumpul-kumpul dalam bahagia gitu ya. Apa ucapan mereka? Mereka diantara ucapannya mengatakan Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita kesedihan. Kesedihan apa? Kesedihan sewaktu kita di dunia. Dunia ini semuanya melelahkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa orang yang meninggal itu ada dua jenis. Ada mustarih, ada mustaroh.
Mustarih itu kalau yang meninggal orang baik, orang beriman itu mustarih. Mustarih itu artinya si yang meninggal ini, jenazah ini dia istirahat. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang senang dosa, maka dia mustaroh. Mustaroh itu artinya dia diistirahatkan. Artinya semua istirahat dari dia. Karena nyusahin Pak hidupnya. Alhamdulillah mati juga tuh orang. Itu maksudnya. Itu mustaroh. Lihat penjelasan Nabi lebih detail. Ammal abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Adapun hamba yang beriman kalau meninggal sesungguhnya dia istirahat dari dunia yang melelahkan ini. Ya. Dunia ini capek apa enggak, Pak? Capek, Pak. Betul kan? Bujangan capek, nikah capek. Iya. Enggak punya anak capek antum keliling cari obat kemana-mana supaya bisa punya anak. Begitu punya anak, capek. Kepikir capek. Iya, Pak. Kerja seharian capek, coba antum tidur 3 hari. Capek, Pak. Siapa yang bilang enggak capek? Capek. Ya. Jadi dunia ini enggak ada yang melelahkan. Makanya Nabi katakan orang beriman itu Bapak Ibu kalau meninggal sebenarnya istirahat. Istirahat. Jadi enggak usah khawatir ya. Orang beriman itu kalau meninggal istirahat dari dunia yang melelahkan. Wa ammal abdul kafir awil fajir. Adapun hamba yang kafir atau dosa, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Kalau ada orang kafir, orang senang dosa mati, maka semua istirahat. Masyarakat istirahat, negara istirahat, pohon istirahat, batu istirahat. Bagaimana enggak? Dia tinggal di masyarakat, nyusahin masyarakat. Dia jadi pejabat, negara capek lah punya pejabat kayak dia. Ya kan? Cuma nanggung orang kayak begini kerjaannya maling aja kerjaannya. Capek. Oh, capek, negara capek. Pohon juga sama. Pohon yang punya hak untuk tumbuh hijau ditebangi habis gundul. Batu capek. Batu capek. Batu capek. Capek. Oh, iya. Jadi artinya orang lain istirahat dari jiwa. Nah, karena itulah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu oleh Nabi disebut melelahkan. Melelahkan, dan ternyata begitu orang-orang surga masuk dalam surga, semua ucapan mereka alhamdulillah yang telah menghilangkan kesedihan dari kita. Di dunia ya kadang senang kadang sedih itu manusia. Alhamdulillah di surga sudah nggak ada sedihnya. Baik, kalau gitu jadi pelajaran mahal buat kita di rumah kita. Rumah kita memang masih di dunia, Pak. Kalau selama di dunia ya masih ada sedihnya. Tapi sedihnya jangan sering-sering. Karena ini DP-nya surga. Kalau DP-nya surga mestinya lebih banyak bahagianya di rumah daripada sedihnya. Kalau sedih itu manusiawi karena kita masih di dunia. Tapi artinya bahwa dia harus rumah yang bahagia. Kemudian yang ada di surga adalah ucapan hamdalah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillahilladzi ahalana darul muqam. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Itu isinya. Maka kalau baiti jannati, mestinya rumah itu isinya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ada 2 jenis, Pak. Lihat, alhamdulillah itu ada 2 jenis. Yang pertama kata Nabi, kalau kalian dapat nikmat, lagi senang, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Gitu ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu
tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan ini. Itu kalau lagi senang, lagi bahagia, lagi banyak duit, lagi sehat, gitu ya. Tapi kata Nabi, kalau kamu lagi sedih, lagi dapat musibah, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaan kita hari ini. Jadi keluarga beriman itu, Bapak Ibu, itu isinya hamdalah semua. Alhamdulillah, dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat berita ternyata bisnis gagal, alhamdulillah. Apapun keadaan kita hari ini, ya kan? Ya yang gagal cuma urusan uang, kita semua masih sehat, makan juga masih bisa, alhamdulillah. Isi semua hamdalah. Isi semua alhamdulillah, pujian pada Allah, syukur pada Allah. Kenapa? Nah, kenapa isinya harus itu? Baiti jannati. Bapak Ibu, iblis yang suatu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf, iblis itu minta sama Allah. Minta apa? Begitu diusir dari sana, diusir, minta dikasih umur panjang sampai hari kiamat. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya umur panjang. Loh, iblisnya doa sama Allah loh, Pak. Iblisnya doa sama Allah. Masa kita enggak mau doa? Iblis percaya Allah ada, buktinya minta sama Allah. Rabbi, ya Allah Rabb, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya umur panjang sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis itu satu-satunya yang enggak mati, Pak. Artinya dari makhluk jin dia enggak mati. Allah jawab, qala innaka minal mundzirin. Kata Allah, ya, engkau termasuk yang diberi umur panjang. Bayangin, ini bedanya iblis sama orang soleh, sama manusia. Bedanya iblis sama Adam ini salah satunya ini. Tadi iblis minta apa? Umur panjang. Kata Allah dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Habis itu iblis ngomong apa? Lihat iblis bilang apa, Pak? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau ya Allah sudah menyesatkan aku loh, coba Pak. Apa enggak sopan? Kurang ajar itu, Pak. Dikasih umur panjang sekarang Allah disalahin. Ya Allah, aku begini gara-gara engkau nih. Makanya orang tuh kalau temannya iblis, Pak, berbuat salah nyalain orang lain, itu iblis. Atau yang salah siapa? Iblis. Yang disalahkan Allah. Paham ya? Kalau Adam tidak, Adam juga salah. Tapi begitu Adam salah, apa kalimat Adam? Apa kalimatnya? Hah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Rabb kami memang menzalimi diri kami sendiri. Kami salah. Itu orang beriman gitu. Kalau engkau tidak ampuni kami, maka kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Bukan nyalain orang lain, ngaku salah-salah, minta maaf setelah itu. Ya, itu orang beriman. Lanjut, iblis mengatakan, ya Allah, karena engkau sudah sesatkan aku, maka aku akan duduk mengawasi anak cucu Adam agar mereka aku sesatkan dari jalanmu yang lurus. Ya, sudah nyalain, mau berniat berbuat jelek pula. Aku akan datangi anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bapak Ibu tahu,
kita dan keluarga kita ini Pak dikepung iblis dari semua arah. Kemudian Engkau ya Allah sulit mendapati anak cucu Adam ini yang pandai bersyukur. Jadi ternyata target besar iblis itu adalah menghilangkan syukur dari hati anak cucu Adam ini. Makanya kalau keluarga kita baiti jannati, Pak, itu isinya alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Ya Allah terima kasih, ya Allah Engkau Maha baik. Itu isinya, Pak. Paham ya, Pak? Kenapa? Kalau isinya adalah syukur, iblis jauh dari rumah kita, Pak. Anak kita nggak digodain setan, kita tidak digoda setan. Baik ya. Jadi mohon jadi orang yang pandai bersyukur. Karena orang pandai bersyukur itu terjaga dari setan dan iblis. Yang pandai bersyukur. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Waktu saya sampai jam berapa ini Bu? Nanti bablasnya sampai maghrib saya. Saya tutup kalau gitu Pak. Saya tutup kalau gitu ya. Baik. Nanti kalau ada waktunya boleh dilanjutkan di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiti jannati, rumahku surgaku itu, Pak. Contoh terbaiknya adalah rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh terbaik yang Allah berikan. Sudah, sekarang gampang. Gak usah belajar dari rumah tangga saya, belajar rumah tangga ini, rumah tangga itu, rumah tangga. Buka saja buku-buku sejarah tentang keluarga Nabi Muhammad, silahkan pelajari di situ. Itu rumah tangga baiti jannati, rumah tangga terbaik yang harus dipelajari. Nabi punya istri Nabi lebih dari satu, semuanya istimewa. Nabi punya anak, anaknya lebih dari satu, semuanya istimewa. Nabi punya cucunya lebih dari satu, semuanya istimewa. Gitu. Luar biasa bukan? Ya. Oh ini ada kadang-kadang gitu. Istri cuma satu-satunya padahal susahnya tiap hari. Pak ya. Itu, maka harus belajar pada orang yang sudah sempurna. Rasulullah SAW. Oh anak lo cuma 2, ya kan? Yang satu masalah, yang satu bikin jengkel tiap hari. Jangan begitu. Makanya supaya kita terhindar dari hal yang membuat kita sedih di hidup ini, di rumah tangga kita, maka bersama-sama yuk kita belajar yuk dari rumah tangga terbaik. Itu rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Semua dicontohkan di keluarga Nabi SAW. Bagaimana kalau lagi senang, bagaimana kalau sedang bercengkrama, bagaimana kalau berbincang, bagaimana kalau sedang punya masalah, bagaimana kalau cemburu hadir, bagaimana dengan anak, bagaimana dengan cucu, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan suami, semua ada. Ya, tinggal cari bukunya atau ngaji, belajar tentang sejarah rumah tangga Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Mohon maaf salah kurangnya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan saya mohon maaf sebesarnya. Saya kembalikan kepada Ibu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan pertama tentang tadi bahwa kita bilang semua yang kita punya ini utang. Tadi maksudnya apa Bu? Utang pada Allah? Ya, ini kan utang dari Allah. Ini sebenarnya harus dijelaskan. Ini pembicaraannya dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa pembicaraannya? Karena kalau Anda berbicaranya dalam rangka bahwa kita semua diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Tapi kalau pembahasannya adalah umpamanya pembahasan ngobrol sama teman kayak tadi, teman mau ngutang uang untuk menghindari supaya saudaranya nggak ngutang, maka dia bilang, oh yang saya punya aja semua utang, saya ini utangnya banyak, antum utang pula. Jadi tergantung apa temanya, ya. Karena yang kita ajak bicara, kalau bicara utang
yang dia pahami adalah utang pada manusia. Maksud kita utang sama Allah. Ini tidak begitu. Punya yang tema tadi bahwa saya nggak punya uang. Sama juga, saya tidak punya uang. Padahal dia punya uang. Makanya hindarilah kalimat-kalimat yang isinya bohong. Itu bohong. Karena buktinya Anda punya uang. Kalau Anda mau tolak baik-baik. Sampaikan saja, justru ini jadi pelajaran. Mohon maaf Anda belum bayar utang yang sebelumnya. Masa mau utang lagi? Saya punya uangnya, cuma saya tidak bisa memberikan pinjamannya. Gitu ya. Jadi Rasul Muhammad SAW itu orang yang kalau diminta tidak pernah berkata tidak. Rasul. Orang datang nih Pak, ya Rasulullah lapar nih. Nabi nggak pernah bilang saya nggak punya makanan. Padahal di rumah ada makanan, itu bukan Rasul. Rasul bilang ikut saya. Nanti diberikan oleh Nabi, diambilkan makanan dari rumah beliau. Kalau beliau tidak punya, beliau juga bilang tidak. Beliau tidak bilang tidak. Kata beliau tunggu sebentar di sini. Nabi sampaikan ke sahabat yang lain. Sahabat yang lain, ini ada saudara kita perlu begini, tolong diberikan jalannya. Saya nggak punya ini. Jadi Nabi SAW itu kalau diminta sahabatnya, pilihannya adalah beliau kasih langsung atau beliau carikan jalan keluarnya dari orang lain. Itu Rasul Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau belajar sirah nabawiyah, saya kalau tadi dengarkan video saya bicara, buku yang saya sampaikan tentang salah satu yang dibaca oleh teman-teman, ya kan? Kalau mau dibaca, terjemahannya juga ada. Dan ini buku yang terbaik dalam penulisan sirah nabawiyah yang pernah diberikan Rabithah Alam Islami, yaitu buku sirah nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum karya Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu buku dasar. Jadi buku dasar orang belajar sirah. Walaupun masih ada yang lebih dasar lagi sebenarnya, tapi oke lah. Kok antum yang ini aja nggak sabar, gimana yang lebih bawah lagi? Memang salah kita adalah belajar ilmu nggak berurutan. Yang kedua, mestinya belajar ilmu pakai guru. Yang ketiga, orang belajar ilmu itu mesti sabar. Mesti sabar, Pak. Nggak ada belajar ilmu. Kita ini semua belajar harus sabar. Mana ada antum kuliah S1 bilang sama guru, Pak guru kelamaan, bisa nggak saya besok tahun depan langsung S1 selesai? Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Nah, makanya ini yang mesti kita miliki. Nanti kalau buku itu sudah selesai antum baca, di buku itu antum belum dapat hikmah banyak, belum. Jadi kalau antum buru-buru pengen dapat hikmah, antum nggak bisa dapat di situ. Buku ini memberikan kepada kita kisah Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir sampai wafat. Bisa. Ini tentu cuma satu buku dari sekian banyak buku ya. Yang kedua, nanti ulama akan menulis buku-buku yang lain dalam jumlah yang juga sangat melimpah. Buku-buku sirah yang isinya hikmah. Tapi antum baca hikmah, kalau belum tahu kisah Nabi, itu kadang-kadang cuma pusing juga. Ini tiba-tiba penulisnya ngomong ke sini, ngomong ke sana, loncat sini, loncat sana, nggak tahu kita ininya. Tidak tahu urutannya, gitu ya. Karena itulah maka di sini silakan kalau di usia-usia kita kalau belajarnya mau dikombinasi silakan. Karena usia kita udah ya usia terlambat, ya. Ayo kita kombinasi boleh deh. Sambil baca sirah nabawiyah yang isinya tentang Nabi, kisah Nabi Muhammad, kemudian membaca buku-buku fiqh sirah yang isinya hikmah dari sirah Nabi Muhammad SAW. Buku fiqh sirah banyak, silakan pilih. Di terjemahan apa yang sudah diterjemah silakan dipilih. Ada banyak buku fiqh sirah nabawiyah. Gitu. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah tentang mana yang lebih utama saat ini, belajar atau didik anak. Karena bisa jadi begitu belajar ngaji
anak di rumah terlantar. Begitu didik anak di rumah, ngaji nggak nambah-nambah, nggak sempat ngaji karena sibuk terus. Sebelum saya jawab gini Bapak Ibu, tadi program menarik dari Bapak kita dari Kakanwil bahwa program persiapan sebelum nikah ya Pak. Program persiapan sebelum nikah semacam kursus begitu ya. Sebelum kursus gitu. Itu kalau ditarik lebih cepat lagi bagus lagi. Bahkan saya punya gambaran gini. Suatu hari negeri ini jangan mau menikahkan sebelum dapat sertifikat pernah kursus Pak. Kursus ke rumah tanggaan. Karena begitu nikah pun nyusahin Pak. Nyusahin. Iya, wong nanti pengadilan juga capek kok ngurus perceraian lagi. Sampai pengadilan agama itu jadi plesetan pengadilan perceraian, Pak. Karena isi perceraian, isi. Padahal urusan agama kan bukan cuma perceraian. Gitu, Pak. Ya kan? Nah, makanya anak-anak kita, Bapak Ibu, jangan kayak kita. Ya kan? Sudah nikah, belum pernah belajar bagaimana rumah tangga. Sudah jadi suami belum belajar jadi suami. Sudah jadi istri belum belajar jadi istri. Sudah jadi orang tua belum belajar jadi orang tua. Sudah jadi kakek nenek belum belajar bagaimana jadi kakek nenek. Nanti masalah semua loh, ya kan? Makanya ini sebelum saya jawab. Nah, oke. Pertanyaan ini sesungguhnya bagi yang sudah terlambat. Pertanyaan ini, mana yang lebih utama, Ustaz? Ini belajar, menuntut ilmu agama, umpamanya ngaji apa segala macam, atau mungkin apalagi yang lain dengan mendidik anak. Baik, jawabannya nggak ada yang ideal. Nggak ada yang ideal. Mestinya ilmu kita sudah selesai. Ilmu rumah tangga, umpamanya ilmu agama, di standarnya sudah selesai sebelum berumah tangga, mestinya. Karena kurikulum kita nggak begitu, Pak. Kurikulumnya namanya kurikulum sambil jalan. Antum tahu kurikulum sambil jalan? Kan kita suka ditanya, gimana Pak? Kok ini sudah gini? Alah nggak apa-apa Pak, saya belajar sambil jalan deh. Itu namanya kurikulum sambil jalan. Antum pernah baca sambil jalan? Pusing Pak. Baca sambil jalan. Pusing. Saya khawatir depannya ada tiang listrik. Pusing. Makanya mana yang lebih utama ya? Begini, tolong tetap diseimbangkan. Kalau orang sudah punya anak, apalagi perempuan, maka anak-anak menjadi tugas paling utama dalam hidupnya. Baik, tolong itu menjadi tugas paling utama. Tapi bagaimana didik anak kalau Anda nggak punya ilmunya? Maka perlu belajar. Karena ilmu sangat banyak, maka tolong dipelajari mana yang sekarang diperlukan. Jangan sampai belajar ini juga menyita waktu anak-anak kita. Jadi tolong dibagi-bagi. Kalau mau ditinggal anak-anak, tolong diberi waktu, titipkan pada siapa dan seterusnya. Tolong diukur berapa lama kita tinggal anak-anak gitu. Karena anak-anak buat keluarga adalah amanah yang terindah. Apalagi buat seorang wanita, itu adalah amanah pendidikan yang paling mulia. Jadi tolong diseimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pertama, apa mungkin memperbaiki rumah laba-laba? Mungkin, tapi jangan diserahkan ke laba-laba. Karena laba-laba nggak ngerti cara membuat rumah kecuali itu. Paham ya Pak? Ngerti? Baik. Kalau gitu, mesti Anda belajar pada lebah. Coba berkunjung ke rumah lebah, tanyakan wahai laba-laba kepada lebah tetanggamu, gimana kok rumahmu nyaman? Paham? Dan apakah memungkin? Sangat mungkin. Tidak ada yang tertutup untuk seseorang memperbaiki rumahnya. Jangan pernah putus asa, karena putus asa itu hanya milik orang kafir. Orang beriman tidak pernah ada putus asanya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana posisinya anak bisa membantu memperbaiki itu? Ya, sangat mungkin. Saya sarankan untuk nanti membuka, diantaranya adalah surat Maryam. Surat Maryam, nanti ada dialog antara Ibrahim alaihissalam yang posisinya sebagai anak ketika Ibrahim mencoba menasihati bapaknya.
dalam surat Maryam. Yang menarik nanti silakan ditadaburi. Bagaimana Ibrahim mencoba memperbaiki orang tuanya yang bermasalah, tetapi dengan cara yang paling bijak. Paling bijak. Bahkan kalimatnya pun diatur, pilihan katanya luar biasa. Lihat diantaranya, apa kalimat? Diantaranya kalimat Ibrahim dalam surat Maryam. Ibrahim berkata, "Wa qala Ibrahim wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Ibrahim berkata pada ayahnya, padahal ini mau nasihati sebenarnya, tapi berkatanya menggunakan pertanyaan. "Wahai ayahku sayang," ya, menunjukkan kalimat yang sayang. "Wahai ayahku sayang, mengapa si ayah ini menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak manfaat sama sekali?" Jadi nggak langsung dibilang-bilang, "Gua apa nih musyrik? Gua apa nih nggak jelas agama," nggak gitu. Sudah jelas bapaknya rusak, sudah jelas. Kalau masyarakatnya nyembah patung, patung itu yang buat bapaknya. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu produsen kemusyrikan. Produsen kemusyrikan. Maka dari itu, ini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian beliau menggunakan bahasa yang halus. "Wahai ayah, mengapa?" Pertanyaan itu menghaluskan kalimat. Begitu seterusnya. Nanti silakan dibaca ayatnya. Ya, dan apa sangat mungkin kita berbicara dengan cara yang baik, dan mintalah bertanyalah kepada yang rumahnya mungkin sudah baik bagaimana caranya, dan seterusnya. Nanti berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga yang terakhir tadi. Yang kedua adalah tidak bicara sebulan. Bukankah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan diam-diaman lebih dari 3 hari? Larangan diam-diam saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Hadisnya bunyinya adalah la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam, lebih dari 3 malam. Kalau mereka berdua bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Kata Nabi, yang paling baik di antara mereka berdua adalah siapa yang lebih dulu mengucap salam di antara mereka. Hadis ini berlaku untuk urusan sesama kita kecuali suami istri. Karena hukum suami istri punya hukum yang khusus di beberapa hal. Saya kasih contoh. Contoh tentang masalah bersedih ketika ada yang meninggal. Bersedih pada orang yang meninggal, pada orang yang meninggal, yang menunjukkan sikap berkabungnya, itu maksimal cuma 3 hari. Tapi ini berbeda dengan istri yang ditinggal oleh suaminya. Karena istri yang ditinggal suaminya punya masa iddah lama. Punya masa iddahnya lama. Itu 4 bulan 10 hari. Makanya suami istri punya hukum yang berbeda. Persis dalam hal yang sama, maka para ulama menggabungkan keduanya. Antara sabda Nabi, jelas Nabi mengatakan larangan untuk sesama saudara seperti kita ini. Gak boleh marah-marahan lebih dari 3 malam. Baik. Tetapi untuk bab suami istri memang berbeda. Bab suami istri dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka batas paling maksimalnya adalah sebulan. Itu paling maksimal, ya. Jangan nyari maksimal, Pak. Karena berantem itu sehari aja nggak enak. Ya, jangan nyari maksimal, ya. Itu bicara hukum. Ada yang terakhir, apakah boleh melibatkan orang lain dalam perbaikan rumah tangga? Oh iya. Iya. Rasul Muhammad SAW ketika beliau punya masalah dengan Aisyah, suatu hari Nabi punya masalah dengan istri beliau, Aisyah. Begitu punya masalah,
kemudian tidak bisa diselesaikan oleh Nabi dan Aisyah berdua, ya. Jadi kalau punya masalah tidak bisa diselesaikan berdua, maka Nabi berkata pada Aisyah, Aisyah, bagaimana kalau kita selesaikan masalah kita? Bagaimana kalau kita cari hakim di antara kita? Hakim ini bukan hakim pengadilan, Pak. Ini hakim artinya siapa yang bisa netral membantu menyelesaikan masalah kita, ya. Baik, kata Aisyah, kalau gitu siapa? Bagaimana kalau Umar, kata Nabi? Gimana kalau Umar bin Khattab kita datangi, kita minta sarannya untuk menyelesaikan kita? Kata Aisyah, nggak mau. Umar keras. Baik, kalau gitu gimana ayahmu? Gimana kalau ayahmu? Yaitu Abu Bakar. Aisyah mengatakan sepakat. Kalau ayah saya sepakat. Maka pergilah berdua. Rasul Aisyah pergi berdua kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ayahnya Aisyah dan mertuanya Rasul. Kemudian di sana nanti Abu Bakar membantu menyelesaikan masalah. Hal yang sama Nabi perlakukan itu kepada menantunya. Ketika suatu hari Nabi berkunjung ke rumah Fatimah, kemudian tidak ketemu Fatimahnya. Masuk ke rumah Fatimah tidak ada Ali radhiyallahu anhu. Nabi bertanya, Fatimah, Ali mana suamimu? Biasanya ada. Kata Fatimah, ya Rasulullah, tadi dia pergi karena tadi dia marah sama saya. Ya. Maka Nabi membantu menyelesaikan konflik rumah tangga anaknya dan menantunya. Jadi melibatkan orang lain boleh. Dicontohkan Nabi SAW. Bahkan itu merupakan perintah Quran. Surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian takut rumah tangga retak, maka utuslah hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Kalau sepasang suami istri ini, mereka ingin kebaikan, pasti Allah akan mengumpulkan kembali mereka dalam kebaikan. Saya kira itu. Mohon maaf salah kurangnya. Terima kasih banyak atas kesempatan silaturahimnya. Semoga Allah berikan kita ampunan atas segala kesalahan kita. Semoga Allah berkahi seluruh rumah tangga kita semuanya, dan semoga sebagaimana kita dikumpulkan dalam bahagia di dunia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan bahagia di surga Allah bersama keluarga kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar TV.